Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Astuti. Saya dari kelas Ekonomi Syariah B dengan nomor induk mahasiswa 401200055. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menggunakan hak pilih, bahaya politik uang, dan kampanye negatif. Pemilihan kepala daerah atau pilkada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005 di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilu Kada. Pada tahun 2011 terbit Undang-Undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pada tahun 2014, DPR RI kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang paripurna DPR RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah dikembalikan secara tidak langsung atau kembali dipilih oleh DPRD. Putusan pemilihan kepala daerah tidak langsung didukung oleh 226 anggota DPR RI yang terdiri dari fraksi Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Gerindra. Pentingnya menggunakan hak pilih. Mengapa kita perlu menggunakan hak pilih kita? Karena kita memilih para pejabat-pejabat pemerintahan negara kita, yang artinya masa depan kita dan negara kita ada di situ. Kita harus memikirkannya betul-betul siapa yang pantas untuk memimpin negara kita ini agar menjadi lebih baik lagi dan lagi. Dengan menggunakan hak pilih, berarti sedang menggunakan hak kita untuk berpendapat dan juga memilih yang terbaik menurut kita. Bahaya politik uang bagi demokrasi. Sebagian masyarakat menilai praktik politik uang dalam kontestasi politik merupakan hal wajar. Padahal, praktik itu mencederai demokrasi dan integritas pemilihan. Kesadaran warga untuk menolak praktik itu dibutuhkan. Politik uang dapat merusak demokrasi. Ironisnya, politik uang sudah dianggap wajar terjadi di Indonesia. Karena itu, publik harus memiliki kesadaran untuk melawan politik uang tersebut. 4 dampak buruk politik uang. Pertama, APBD berpotensi digunakan untuk kepentingan pemodal yang telah membiayai pemenangnya. Istilahnya, tidak ada makan siang gratis. Kedua, yang terpilih nanti sangat mungkin orang yang tidak memiliki kompetensi kepemimpinan, pengetahuan, dan keterampilan untuk membangun daerah. Ketiga, yang terpilih karena banyak mengeluarkan uang dalam bentuk politik uang berpotensi akan merampas dan atau mengkorupsi APBD yang dikelolanya. Keempat, pelaku dan penerima dapat dipidana sesuai pasal 187A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kampanye negatif. Dalam hukum kepemiluan, kampanye negatif diizinkan jika kampanye negatif dilakukan dengan menunjukkan kelemahan dan kesalahan pihak lawan politik. Kampanye negatif ini aspek hukumnya sah saja, bahkan itu berguna membantu pemilih membuat keputusannya. Oleh karena itu, kampanye negatif tidak dilarang.
maka pihak yang diserang oleh pihak lainnya melalui kampanye negatif semestinya tidak lapor ke polisi. Pihak yang bersangkutan dapat membalas dengan mengeluarkan sebuah data valid atau argumen yang dapat membela posisinya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.